بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Pergi ke sawah menanam pagi. Oke. Jangan lupa menyiram pagi. Di Nur Hikmah kita berkumpul di sini. Semoga acara penuh berkah dan berarti. Ada satu lagi nih, agar semangat. Makan siang dengan ikan patin, ditambah sambal rasanya nikmat. Mari kita mulai dengan senyuman. Di Nur Hikmah penuh dengan manfaat. Ya. Udah cukup nanti. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dijual oleh Pak Maman. Semoga yang menjawab salam dengan semangat tidak punya hutang sampai kiamat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Anies Baswedan SPD selaku Ketua Yayasan Nur Hikmah, yang terhormat Ustadz Yusron Yasir selaku Manajer Operasional Yayasan Nur Hikmah, yang terhormat Ustadz Asrori selaku Manajer Dinia, dan Ustadz Nur Suwoko selaku Sekretaris Yayasan, serta Ustadz-Ustadz yang insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. First of all, let's express our gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us His grace and blessings so that we can attend in this place without any troubles and obstacles. Second of all, prayers and salutations always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the path of light, ad-dinul Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz saya itu biasa nggak grogi ya. Ustaz, alhamdulillah saya di sini mendapatkan tema tentang keutamaan zakat dan sedekah. Ini prolognya Ustaz ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Dan di hadis yang lain Ustaz Rasulullah juga bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu juga sedekah, gitu ya. Nah ini saya sedekah ya Ustaz ya. Jadi senyum ya. Nah makanya inilah yang nanti akan ini santai aja ya. Kalau saya grogi nanti. Jadi inilah nanti sedekah itu berarti sifatnya universal Ustaz ya. Bisa sebuah pemberian yang itu tidak cuma materi tapi bisa non materi, senyum, atau dalam hadis yang lain juga menyingkirkan diri dari jalan. Ini yang membedakan dengan infak nanti. Kalau infak sama-sama sunnah, tapi pemberiannya harus berupa benda, ya. Jadi uang, kipas AC gitu ya. Nah itu makanya kita punya kotak yang keliling itu kotak infak saja ya. Nanti kalau kotak sedekah, nanti kalau lewat depannya Ustaz Nahar gitu, disenyumin aja Ustaz. jadi namanya kotak infak Ustaz ya. Ustaz ya. Pertama kali saya dapat tema ini ya, saya teringat 3 hal Ustaz ya. Yang pertama itu momen tentang International Islamic Conference ya. Itu judulnya Is Islam the Solution for Humanity? Apakah Islam itu solusi bagi problem sosial manusia atau? Yang kedua tentang kajian hakikat kehidupan Gus Bahar ya, beliau menyinggung sedekah. Dan yang ketiga yang paling masyhur di antara kita ya, itu kisah sahabat Nabi Sya'ban radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Ustazah makanya
ketika Sya'ban di akhir hidupnya itu Allah tampakkan segala kebenaran yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Seorang sahabat yang gemar bersedekah, Ustazah. Maka dengan sedekahnya ini Allah berfirman dalam dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Maka di situ ada kata fa'asaddaqu wa akun minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk golongan orang-orang yang salih. Di situ ada kaitan erat antara sedekah yang kita keluarkan dengan kesalihan seorang hamba. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 22. Ya, nah ini keren nih saudara. Allah berfirman, sesungguhnya kamu lalai dari hal ini, maka pada hari ini aku singkapkan hijab yang menutupi matamu. Pada hari ini matamu melihat dengan amat sangat tajam. Gus Bahar menafsirkan ayat ini, Ustaz, pada akhirnya nanti manusia itu ketika sudah lewat fase kehidupan di dunia, semuanya akan tahu hakikat kehidupan. Gus Bahar menjelaskan ternyata dulu yang uang dikumpulkan segitu banyaknya, jabatan, tahta dan lain-lain, ternyata yang dikenang selama hidup di dunia itu ya sujud sholat kita, sedekah yang kita sedekahkan ke orang lain, puasa kita, seperti itu. Maka kita berikhtiar di satu Ustazah ya, puasa yang kita lakukan gitu ya. Alhamdulillah di sini ada apa? Budaya saum Kamis, Ustazah ya. Jadi itu kalau nanti sudah istiqomah saum Kamis ya, nanti naik ke istiqomah Senin Kamis ya. Nanti naik level lagi apa Ustaz naik setelah puasa Senin Kamis? Ayamul bid ya. Nah, yang paling keren puasa Daud. Sana puasa Daud ya. Masya Allah. Ya, seperti itu. Makanya yang penting jangan itu saja, jangan sholat Daud ya. Kalau sholat Daud apa berarti Ustaz? Kalau puasa Daud sehari berpuasa, sehari tidak. Kalau sholat Daud tuh duhur sholat, asar nggak sholat, Masya Allah. Naudzubillah ya. Seperti itu. Nah, maka Ustazah ya, Sya'ban radhiyallahu anhu ya, ketika Rasulullah tidak menemuinya dalam sholat, maka Rasulullah langsung ke rumahnya. Yang Rasulullah baru tahu ternyata itu jaraknya 3 jam, kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Aniknya. Nah, ketika sampai di rumahnya, istrinya bilang, ya Rasulullah, suamiku telah wafat. Dalam sakaratul mautnya ada kejanggalan, karena dia mengucapkan tiga hal. Yang pertama, aduh, kenapa? Apa coba yang kemarin ikut kajian? Yang pertama apa? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah mengutip ayat firman Allah surat Qaf tadi kepada istrinya ya, pada saat itu Sya'ban Allah perlihatkan seluruh amalannya selama di dunia. Allah perlihatkan setiap langkahnya yang menuju masjid itu ternyata ada pahalanya. Dan saking besarnya pahalanya itu ya, 3 jam itu, Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Padahal 3 jam tuh, wah itu sejam naik motor aja ngantuk ya maksudnya. Itu 3 jam, tapi masih kurang. Kemudian di peristiwa kedua, Sya'ban akan sholat subuh. Cuacanya dingin sampai menusuk tulang ya dalam riwayatnya itu. Maka Sya'ban kembali ke rumah pakai baju berlapis 2 ya. Baju baru untuk sholat nanti, baju luar untuk menahan dingin. Ketemu sama orang yang kena kedinginan, kena apa istilahnya kalau di gunung tuh Zat? Nah, hipotermia ya. Udah ambil ya kalau hipotermia tuh ya. Nah, itu hipotermia Ustaz, sekarat tuh.
dipapah oleh Sya'ban ke masjid, dikasihkan yang jaket bekas tadi itu, maka Allah perlihatkan pahalanya dan surga yang didapatkan. Sya'ban menjawab, aduh, kenapa tidak yang baru? Kalau yang baru pasti lebih besar. Yang terakhir dalam sebuah momen dia akan minum susu, yang dia makan roti juga. Ada seorang pengemis tidak makan 3 hari, maka enak-enak makan gitu kan ya. Wah itu kalau saya belum tentu tiba-tiba diminta gitu ya. Tapi subhanallah, Sya'ban dikasihkan setengahnya. Lagi enak makan ada susunya gitu kan, kasih setengahnya. Maka Allah perlihatkan pahala dari sepotong roti itu. Dan Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Karena melihat betapa besar pahalanya. Ustaz saya. Seperti itulah Ustaz saya, potret kehidupan seorang muslim yang tahu tentang hakikat hidup di dunia Ustaz saya. Bahwasanya Allah itu cuma satu, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tugasnya beribadah. Ya, makanya dengan ingatan itu ya, kita tahu bahwasanya ketika kita nanti tujuannya untuk akhirat ya, maka yang kaya tetap akan bersedekah, yang miskin bersabar, yang pintar tidak sombong, yang bodoh bijaksana. Seperti itu. Maka bagaimanapun ketika hidup di dunia ya diuji. Maka Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14 ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah akan uji dengan beberapa ujian ya. Disebutkan wanita. Tergantung keimanan kita nanti akan bawa ke baik atau ke yang buruk. Karena Rasul juga bersabda, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Perhiasan terbaik ya wanita salihah. Tapi di hadis yang lain Nabi juga bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijal minan nisa. Fitnah tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar sepeninggalku selain fitnahnya perempuan terhadap laki saja. Kemudian ada nanti anak, ada nanti harta dan sawah ladang dan lain-lain saja. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji seorang hamba. Apakah ketika seorang hamba itu diuji dengan kematian dari orang-orang yang ia sayang, apakah ia tetap ridho dengan qada dan qadarnya Allah? Makanya Ustaz Abdul Somad mengatakan, dan ini yang selalu saya ingat ya Ustaz saya, ada satu amalan yang bisa jadi pahalanya itu lebih besar daripada syahid, lebih besar daripada berjihad, lebih besar pahalanya dari puasa, lebih besar pahalanya dari haji mabrur. Apa itu amalannya? Yang tadi ibadah ridho kepada qada dan qadarnya Allah. Kenapa sebesar itu? Ya karena semakin besar ujiannya Ustaz, kita harus lebih lapang dada dalam menerima ujian Allah tersebut ya. Kemudian dalam sebuah seminar ya yang berjudul tadi Ustaz, Islam the Solution for Humanity ya, itu disampaikan di depan 50 sampai 100 ribu jamaah di Mumbai, India ya, oleh Dr. Zakir Naik itu. Maka beliau menjawab ya, bagaimana Islam menyelesaikan konflik itu. Ini yang salah satunya Ustaz ya. Dr. Zakir Naik mengatakan di Islam itu ada konsep yang namanya zakat Ustaz. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim? Berapa? Nah iya Ustaz, yang terus 2,5%. 2,5% ini wajib Ustaz ya. Dan kata Dr. Zakir Naik ya, if every rich human being in this world ya, they give charity, they give zakat ya, the poverty in this world will be eradicated completely. There will be no one die because of hunger. Kalau orang kaya di dunia ini itu berzakat ya, kemiskinan di dunia ini otomatis lenyap.
Itu bagaimana dahsyatnya Allah membuat tatanan sosial dari Islam. Kenapa? Karena ada riset dari Islamic Foundation ya. Di situ dijelaskan bahwasanya pendapatan orang terkaya di dunia saat ini saja ya, itu setara dengan PDB 40 negara miskin di dunia. PDB apa itu PDB? Produk domestik bruto ya, pendapatannya. Nah, di situ satu saja 3 orang ini itu kalau dia berzakat maka di situ dikatakan itu akan langsung mengentaskan jutaan kemiskinan yang ada di 40 negara tersebut ya. Dan lebih jauh itu disampaikan dalam sesi tanya jawab ya, itu ada namanya Syekh Mufti Men ya, dari Arab Saudi beliau mengutip Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah itu seperti sebulir biji saja ya. Kita lihat di zakat itu 2,5%. Berarti dari 2,5% yang kita nikmati berapa Ustaz? Matematika nih, berapa? Hartanya dikurang 2,5%. Nah Ustaz tadi, berapa Ustaz berarti? Kalau 2,5% dikeluarkan, yang kita nikmati berapa Ustaz? 97,5. Allah cuma minta 2,5. Beliau mengatakan seperti biji. Itu kalau kita makan buah Ustaz, itu buah apel Ustaz, itu bijinya yang kita keluarkan. Apa 2,5 yang kita keluarkan nih untuk orang lain? Enggak Ustaz ya. 2,5 yang kita keluarkan nih seperti seolah-olah menanam Ustaz. Ditanam terus nanti tumbuh apel ya. Berarti kita dapat berapa apel? 1 biji yang tumbuh. Kalaupun itu cuma dapat 1, kita untung tuh Mas ya. Karena awalnya cuma biji, cuma 2,5. Tapi Masya Allah dengan rahmatnya Allah, dalam ayat itu dijelaskan seperti 1 butir biji, dia keluar 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 ya. Totalnya berarti 700. Allah membalas berlipat-lipat ganda ya. Jadi Masya Allah itu ya Ustaz saya. Dan kemudian hikmah sedekah yang lain saja. Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu tawaddul bala wa tutawwilul umrah. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Ustaz saya, jangankan manusia yang bersedekah Ustaz saya. Kalau hewan sama tumbuhan itu bersedekah Ustaz saya, itu hidupnya makmur Ustaz. Ya. Nah ini kayaknya itu masa tumbuhan dan hewan bersedekah. Jadi kita bisa lihat Ustaz ya, ini logikanya bagus Ustaz ya. Ayam itu kalau dia bertelur, ya Ustaz ya, itu kalau dia terus bertelur Ustaz, itu mau disembelih juga tidak jadi. Ya, karena masih dinikmati manfaat telurnya Ustaz. Ya, pohon rambutan kita nih, itu tetap ada ya, karena tetap berbuah rambutannya. Ya, tetap loh, ya, berbuah dinikmati banyak orang ya, dibikin bikin es buah ya. Martabak ya, apa itu inovasi itu Ustaz ya, martabak rambutan ya, seperti itu Ustaz. Jadinya kita sudah diberikan hal seperti itu ya. Makanya coba kalau tanaman itu pelit Ustaz ya. Apa tanaman yang pelit itu? Tanaman yang pelit itu Ustaz, namanya tanaman menyok. Ini orang Jawa nih, privilege nih saya, tidak tahu yang menyok ya. Apa kan? Kasaba, terong. Nah betul, menyok tuh singkong, lihat tuh singkong. Dia punya harta banyak, dipendam di dalam tanah. Tubuhnya lurus dia tuh, ya nggak ada buahnya. Ya dipendam di dalam tanah. Apa yang punya? Ya udah, dicabut sama orang, mati semuanya. Karena nggak sedekah. Ya, tubuhnya dia disimpan aja sendiri ya. Jadi itu guyonannya para ustadz ya ketika menjelaskan. Ini menjadi gambaran untuk kita ya, bahwasanya miniatur sedekah kita sudah lihat di kehidupan sehari-hari. Kalau kita sedekah itu kokoh ustadz ya. Lihat pohon mangga tuh, karena dia sedekah orang ambil buahnya, bikin jus, bikin jasuke ustadz. Jasuke kan?
bisa diinovasi pakai mangga Ustaz ya. Tuh. Nah, itu Ustaz, ya kokoh Ustaz. Mangganya dia tetap tumbuh, tidak ditebang Ustaz ya. Seperti itu. Dan hikmah selanjutnya adalah memanjangkan umur Ustaz. Orang dermawan itu Ustaz ya. Jangankan dia hidup Ustaz ya, mati saja itu Ustaz. Itu orang tuh masih mendoakan Ustaz. Ya. Ada orang dermawan meninggal orang baik gitu. Orang lewat kuburannya Ustaz. Ini orang yang dulu sering nyumbang di masjid, kipas itu sumbangan dia tuh. Nih kamera Sony itu dia yang nyumbang, karpet. Yuk kita kirim surat Al-Fatihah. Ya memang hukum alamnya gitu Ustaz, sunatulnya gitu. Seperti itu Ustaz ya. Tapi Ustaz, orang yang dermawan itu Ustaz, itu juga ada sebuah lembaga Ustaz ya. Sekolah tuh. Anak-anak yang gak dapat pendidikan tuh dibikinkan kelas tuh, dididik Al-Qur'annya ya, adabnya dididik tuh. Mereka disediakan ruang kelas yang nyaman. Yang membuat lembaga ini itu orang yang ikhlas Ustaz ya. Orang yang tulus menolong agamanya Allah. Akhirnya apa Ustaz? Kalau sholat Jumat itu penuh Ustaz, masjid itu sampai luar-luar Ustaz. Ya. Dan yang hebat apa Ustaz? Yang hebat itu ketika ya khotib akan naik mimbar, MC-nya selalu bilang apa? Kita kirimkan suratul Fatihah kepada beliau. Masya Allah, itu betapa enaknya gitu saja. Kita sudah wafat gitu ya, tapi kebaikan terus berdatangan gitu ya. Dan beliau yang saya maksud tidak lain dan tidak bukan adalah Bunda Alia Munabari, itu founding father of Yayasan Nurul Hikmah Bekasi. Ya, jadi ya kadang saya mau bayangkan ya, paling enggak mendekati seperti itu ya. Syukur-syukur seperti itu saja. Seperti itu. Jadi ya yang penting kita selalu husnudzan saja kepada Allah ya. Itu Allah yang mengatur saja. Nah, itu kebalikannya tuh. Kalau orang pelit ya, itu jangankan dia mati ya. Hidup tuh, kalau dia misalkan pelit dan hidup ya, itu misal mobilnya banyak, rumahnya besar, itu kalau lewat di depan orang ya dirasani ya, dia tuh digibai. Wah, itu orangnya gak pernah sedekah, itu semoga mobilnya mogok gitu ya, bannya kepes, spionnya dimaling, semoga pertamaknya diisi pertalite. Pasti gitu kan doanya tuh ya. Jadinya ya itu sih Ustaz ya, bedanya tuh ya. Jadi semoga paling tidak ini kutipan dari Gus Baha Ustaz ya. Beliau kasih quote ini ya. Perbuatan paling baik itu ya dermawan. Karena dermawan itu mau dilakukan oleh orang beriman juga bagus, mau dilakukan oleh orang kafir juga bagus, manfaat. Dan paling buruk itu ya kikir. Karena dia dilakukan oleh orang beriman juga salah, dilakukan oleh orang kafir juga salah, dibenci oleh banyak orang. Jadi ya itu saja Ustaz saya pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata ya. Nah ini saya udah mulai nyaman duduk nih Ustaz ya. Tapi kita akhiri dulu. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.